Calon Gubernur nomor urut 3 Ansar Ahmad jikalau terpilih nanti menjadi Gubernur Kepri, 100 hari pertama kerjanya akan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan program-programnya yang sudah disiapkan. Hal yang sama juga dikatakan Mustamin, calon bupati nomor urut 1, di saat temu ramah dengan warga Natuna di rumah makan Sisir Basisir. Selamat siang Pak Ansar, Pak Cabuk kita, Pak Mustamin gitu. Ya, pertama saya ke Pak Ansar dulu lah. Dampak dari COVID-19 ini sangat menurun ekonomi masyarakat itu, Pak. Jadi seandainya Bapak terpilih nanti 100 hari kerja Bapak, apa yang Bapak akan lakukan nanti kalau seandainya terpilih nanti, Pak? Ya, memang dampak berat COVID ini luar biasa ya. Dan hari ini angka pertumbuhan ekonomi kita saja terendah di se-Sumatera ini, minus 5,79%. Dan ini terjadi juga di berbagai wilayah karena memang persoalan COVID-19 ini menyeruak ke semua wilayah. Tapi memang angka pertumbuhan ekonomi kita justru masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 3,43%. Dan angka pengangguran kita bahkan triwulan kedua dulu masih 50.000 lebih ya. Sekarang menjelang triwulan keempat ini sudah mencapai 117.179 orang. Maka tidak ada kata lain, ke depan ini kita mesti kerja keras nih. Pemimpin yang terpilih mesti kerja cepat, kerja keras, kerja cerdas. Dan tentu usaha kita yang cepat yang kita lakukan, kita mesti semaksimal mungkin berusaha menarik investasi kembali masuk ke Kepri ini. Maka 100 hari kerja saya akan berkoordinasi nanti dengan organisasi-organisasi profesi pelaku ekonomi seperti Kadin, Apindo, HIPMI. Kita akan bahas ini bagaimana beberapa kawasan-kawasan strategis ekonomi di Kepri ini seperti Batam, Bintan, Karimun akan kita kejar investasi supaya kembali masuk dengan sejalan dengan rencana disatukannya Batam, Bintan, Karimun menjadi kawasan ekonomi khusus menyeluruh. Dan kita ingin itu menjadi pasar besarnya Kepri cepat ke depan supaya hasil-hasil apapun yang dikembangkan masyarakat di Natuna, di Anambas, di kabupaten kota yang lain, pasarnya tersedia dan ekonomi bisa ikut berputar dan memberikan trickle down effect kepada kabupaten-kabupaten kota lain. Yang kedua, kita akan berusaha memecah APBD itu dalam skala-skala yang lebih kecil, dalam jumlah yang banyak, dengan pola proyek padat karya tunai, dan akan kita distribusikan ke pusat-pusat pemukiman masyarakat, ke pesisir-pesisir, ke pulau-pulau. Selain kita memenuhi infrastruktur dasar masyarakat yang masih kurang, kita juga memberikan kesempatan mereka bekerja. Dan pola padat karya tunai itu setiap hari mereka biasanya menerima upah. Kalau mereka menerima upah, daya beli mereka akan terjaga sehingga ekonomi tetap berputar. Kemudian kita juga akan memperkuat koordinasi kita untuk mengatasi COVID ini segera, agar COVID ini bisa kita selesaikan ya dalam waktu cepat, asalkan kita semua kompak. Mudah-mudahan kalau nanti terpilih, pemerintah pusat memberikan ruang kita untuk melakukan refocusing anggaran lagi. Karena kita kan mungkin kalau jadi pun dilantik bulan Februari, APBD sudah berjalan, jadi kita menjalankan APBD yang sudah disahkan sebelumnya, dan program-program kita yang sudah kita sampaikan di visi misi kita paling bisa kita lakukan nanti di tahun 2022. Ya mudah-mudahan kita masih diberikan ruang untuk merevisi anggaran supaya program-program penting kita itu bisa berjalan. Kami sekarang sedang menghitung kartu penanggulangan COVID namanya. Kartu penanggulangan COVID, ya, Pak ya? Itu rencana 200.000 kartu yang isinya nanti ada token listrik, kemudian ada paket internet anak sekolah, kemudian ada untuk
membeli obat-obatan dan juga ada untuk memenuhi sembako mereka. Dan kita hitung dulu ini, kalau nanti memungkinkan kita luncurkan itu supaya membantu meringankan beban masyarakat. Jadi kita coba nanti ada proyek padat karya tunai, ada kartu itu, ada bantuan UMKM yang rencana kita 5.000 UMKM setiap tahun dengan nilai 2,4 juta rupiah itu. Kemudian nanti kita sediakan juga bantuan paket gratis anak-anak sekolah SMA, SMK dan pakaian seragam baru, serta setiap anak kelas 3 SMA kita akan berikan 1 juta rupiah untuk meringankan beban orang tuanya. Kalau semua komponen ini kita lakukan, insya Allah akan meringankan beban masyarakat. Dengan catatan program-program besar tetap kita lakukan, tapi kita cari peluang nanti melalui APBN di pusat. Mungkin ada tambahan lagi Pak untuk untuk misalnya dari nelayannya Pak untuk Natuna nih Pak. Ya, kalau nelayan tentu program pemberdayaan yang kita perkuat. Nah, makanya saya katakan kita akan perbanyak nanti bantuan-bantuan nelayan. Dan akan kita cari juga ke pemerintah pusat karena APBN untuk bantuan nelayan itu tidak sedikit jumlahnya. Tinggal mau tidak kepala daerah langsung itu nenteng kepala dinas perikanannya untuk ngurusin itu supaya dapat anggaran yang besar. Kemudian kita ingin, tadi saya katakan, nelayan itu punya 2 sumber ke depan. Selain dia nelayan tangkap, dia juga nelayan budidaya. Dan itu perlu proses pendampingan. Disitulah saya katakan anak-anak sarjana yang masih nganggur itu, yang mereka sarjana perikanan, akan kita gunakan mereka untuk mendampingi kelompok-kelompok nelayan supaya pilot-pilot project kita sukses dan baru kita buat program yang lebih banyak. Jadi kira-kira itu, maka ya terus terang ke depan ini pemimpin tak boleh yang loyo-loyo nih, yang mesti cepat ya kerjanya, mesti punya keberanian, punya terobosan-terobosan. Kalau tidak kita pasti lambat melakukan program-program pemulihan ekonomi kita. Cukup. Ya, jadi ini ke Pak Mus lah dulu sebagai mitra dari gubernur gitu kan. Baik. Jadi seandainya Bapak terpilih gitu kan, Pak Gubernur juga terpilih dari Pak Ansar gitu. Baik. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi, coba Bapak tambahkan aja lah gitu. Baik, terima kasih. Karena hari ini kondisi COVID ini tambah merambah di mana-mana, termasuk di daerah Kabupaten Natuna. Ya tentulah harapan kita pertama adalah bagaimana saya berharap sekali dukungan masyarakat Natuna ini. Pertama kita mendukung Bapak Haji Ansar Ahmad ini selaku Gubernur Kepri, dan juga saya berharap juga dukungan masyarakat Natuna kepada saya untuk terpilih menjadi Bupati Natuna. Tentulah dengan terpilihnya Bapak Haji Ansar Ahmad selaku Gubernur, juga selaku saya sebagai Bupati Natuna, tentulah kami ada kesamaan nanti dalam melancarkan program-program mulai di tingkat provinsi Kepri turunannya sampai ke Kabupaten Natuna. Artinya insya Allah kami punya komitmen bersama, apa yang dibuat program provinsi, Kabupaten Natuna juga harus menurut kepada program provinsi itu. Namun secara fokus tersendiri Kabupaten Natuna ini, saya sesuai dengan program-program yang pernah saya paparkan semasa saya berkampanye, insya Allah saya akan fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat itu sendiri. Ada beberapa program tadi, pertama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, RTLHA, perikanan kelautan, pertanian perkebunan, dan pariwisata, pemuda dan olahraga. Tentu ini kita fokuskan. Akan tetapi kalau memang kita akan mendapatkan rasa langsung di masyarakat itu sendiri, tentulah kita memberikan pelayanan pada masyarakat ini. Dana APBD kita ini fokus pada pelayanan yang bersentuhan langsung pada masyarakat. Dan saya tidak akan menggunakan APBD ini yang membuat bangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran yang lebih besar. Tetapi pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran besar ini kita tetap berjuang bersama-sama Bapak Haji Ansar Ahmad selaku Gubernur untuk menjemput dana-dana di pemerintah pusat. Jemput bola Pak ya? Jemput bola, kita tidak mau tinggal diam. Karena potensi Natuna ini insya Allah saya yakin dan saya yakinnya tentulah pemerintah pusat sangat memperhatikan Natuna ini, karena Natuna merupakan daerah perbatasan, daerah terluar, dan potensi Natuna minyak dan gas juga besar, potensi ikan laut dan luar biasa yang selalu dilirik oleh negara-negara tetangga kita. Tentulah pemerintah pusat itu harus memberikan perhatian khusus demi kesatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Mungkin ada tambahan lagi Pak dan harapan begitu. Harapan kita ya pertama sekali menjelang tanggal 9 Desember ini mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Natuna terus memberikan dukungan kepada kami dan menjatuhkan pilihan pada kami sehingga kami terpilih jadi Bupati Natuna untuk periode yang akan datang bersama Ibu Dery Purnamasari. Karena kami semata-mata sebagaimana yang beliau Pak Ansar sampaikan tadi dalam penyampaian beliau, pemimpin itu memang harus merakyat. Pemimpin itu harus dekat dengan rakyat. Insya Allah kalau pemimpin dekat dengan rakyat, tahunya rakyat, tahu masalah rakyat, insya Allah rakyat pasti senang kepada pemimpinnya. Gitu. Terima kasih Pak, itu aja. Terima kasih. Semua pilih Ansar Bahli di nomor urut 3 agar ekonomi pulih. Iya, cakep, cakep. Cakep, cakep, cakep. Setelah melakukan pertemuan dengan warga di rumah makan Sisir Basisir, calon gubernur Kepri nomor urut 3 Ansar Ahmad bersama calon Bupati Natuna nomor urut 1 Mustamin Bakri kembali melakukan pertemuan dengan warga di beberapa tempat. Dari Natuna, Ardi melaporkan.